Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyinal karim Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa rahimakum, hadirin jamaah Masjid Al-Mujahidin Jalan Nusa Indah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga dengan taufik dan hidayahnya maka malam ini kita berada di majlis yang mulia ini, majlis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis beliau, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan orang yang mengajarkan Al-Qur'an. Dan malam ini kita sedang belajar Al-Qur'an dengan tujuan untuk bisa memahami Al-Qur'an sekaligus kita bisa amalkan Al-Qur'an. Dengan harapan semoga di akhirat nanti Al-Qur'an pun menjadi syafaat bagi kita sekalian. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita masih berbicara tentang karakter, sifat-sifat orang munafik yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah yang dimulai dari ayat yang ke-8. Dan kita masuk pada hati, bagaimana hati-hati orang munafik. Jamaah sekalian rahimakumullah, begitu banyaknya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang karakter, ciri-ciri, sifat-sifat orang munafik dalam Al-Qur'an. Untuk menjelaskan kepada kita sebagai kaum muslimin agar jangan kita tertipu dengan sifat orang-orang munafik. Sehingga disebutkan walihada nabbahallahu subhanahu wa ta'ala ala sifatil munafikina li'alla yaghtarra bi zahiri amrihim al-mu'minun. Dan karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kaum mukminin dalam ayat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang sifat-sifat orang munafik agar kaum mukminin mereka tidak tertipu. Agar kaum mukminin mereka tidak tertipu terhadap penampilan orang-orang munafik. Jadi bagaimana mereka hanya memperlihatkan penampilannya, sehingga agar kaum mukminin itu tidak tertipu dengan penampilan orang-orang munafik. Karena apa yang diucapkan, apa yang dizahirkan sifatnya itu berbeda dengan apa yang disembunyikan dalam hatinya. Sehingga jangan sampai orang mukmin itu tertipu dengan hal seperti itu. Sehingga kalau tertipu, terjatuhlah kaum muslimin kepada kerusakan yang begitu luas. Karena tidak adanya penjagaan diri
karena tidak mengetahui tentang bagaimana sifat-sifat orang munafik. Dan agar juga tidak terjatuh kepada keyakinan keimanan mereka. Sebetulnya, kata Ibnu Katsir, wahum kuffarun fi nafsil amr. Secara esensi, mereka adalah sebetulnya orang kafir. Orang munafik itu apa? Secara esensi itu apa? Orang kafir. Namun kita harus tahu dulu bahwa munafik itu dibagi dua. Kemarin ya. Munafik dibagi apa? Dua. Pertama, an-nifaku fil amal. Yang kedua, an-nifaku fil i'tiqad, fil aqidah. An-nifaku fil amal, kemunafikan dalam beramal. Dan ini dalam melakukan sesuatu, dan ini kata para ulama berdosa besar. Ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, alamatul munafik atau ayatul munafik salasun. Tanda-tanda orang munafik itu apa? 3. Pertama, idza hadatsa kadzaba, apabila dia berbicara dia berbohong. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji dia ingkari janjinya. Yang ketiga, wa idza tumina khona, dan apabila dia diberikan amanah dia akan khianat. Ini munafik tapi fil amal. Dia tidak sampai kepada keluar dari Islam, tapi dia adalah orang yang berdosa besar. Kenapa? Karena ketika dia berbicara senantiasa berbohong. Itu ciri-ciri orang munafik dalam amalannya. Ketika dia berjanji, dia ingkari janjinya. Ketika dia diberikan amanat, dia khianat. Maka ini al-munafik fil amal. Ada lagi al-munafik fil i'tiqad, fil aqidah. Munafik dalam keyakinan, dan inilah yang merupakan wahum kufarun fi nafsil amr. Kenapa? Karena apa yang diucapkan itu berbeda dengan apa yang ada dalam hatinya. Ucapannya sih saya beriman kepada Allah, tapi hatinya tidak beriman. Ucapannya sih percaya kepada Al-Quran, tapi hatinya nggak percaya. Ucapannya percaya kepada Rasulullah SAW, tapi hatinya nggak percaya. Itu namanya apa? Al-munafik fil aqidah, fil i'tiqad. Dan ini adalah sebetulnya kafir ya. Kenapa? Karena apa yang diucapkan itu berbeda dengan apa yang ada dalam hatinya. Kemudian wahada minal mahdurat al-kibar, dan ini merupakan sebuah larangan keras bahwa jangan sampai kita suudzon kepada orang-orang munafik yang selalu melakukan perbuatan apa? Husnuzon maksud saya. Jangan sampai kita husnuzon ya, dengan mengatakan dia masih baik gitu. Dia masih baik padahal apa? Mereka ingin menyerang kita gitu. Padahal mereka apa? Ingin menyakiti kita. Jamaah sekalian, disinilah Allah SWT mengingatkan wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan di antara manusia ada yang mengatakan amanna billah, kami beriman kepada Allah, wa bil yaumil akhir, dan pada hari akhir. Wa ma hum bimu'minin. Tapi kata Allah SWT, padahal mereka adalah tidak beriman kepada Allah SWT. Secara ucapannya dia beriman, tapi di hatinya tidak beriman. Berbeda dengan apa yang diucapkan. Jamaah sekalian, sementara iman di dalam Islam, apa isi iman? Tasdikun bil qalbi. Pertama, takrirun bil lisan. Yang kedua, tasdikun bil qalbi. Yang ketiga, wa amalun bil arkan. Yang disebut iman menurut para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah diucapkan dengan lidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Makanya kalau orang masuk Islam, tadinya dia kafir, umpamanya masuk Islam, dia harus mengucapkan. Nggak cukup hanya mengatakan, Ustaz saya mau beriman, saya masuk Islam, udah selesai, ya itu Islam deh. Enggak. Tapi dia harus mengucapkan kalimat apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa? Karena diucapkan dulu takrir dan lisan. Habis diucapkan wa tasdikun bil qalbi, dibenerin, diyakinin dalam hati. Nah, orang-orang munafik hanya sekedar ucapannya doang, ana beriman, tapi hatinya tidak beriman gitu. Wa amalun bil arkan, apalagi sampai mengamalkan dengan seluruh anggotanya. Orang beriman, di samping dia ucapkan, dibenerin dalam hati,
Tapi juga diamalkan. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan sholat, dia sholat. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk mengaji, dia ngaji gitu. Kenapa? Karena apa yang diucapkan sesuai dengan apa yang ada dalam hatinya dan diamalkan. Dan iman, kata para ulama Ahlussunnah, yazidu wa yankus. Yazidu fit ta'ah wa yankusu bil ma'siyah. Iman bisa bertambah ketika kita melakukan ketaatan. Dan dia bisa berkurang ketika seseorang melakukan perbuatan dosa. Jadi kita ini sedang bertambah iman kita. Sedang naik. Yeah. Jadi grafik iman kita pas sedang naik. Kenapa? Karena kita berada dalam ketaatan. Tapi ketika sudah mulai masuk ke dalam kemaksiatan, maka disitulah iman kita pas sedang berkurang. Tidak hilang. Tapi apa? Berkurang. Dan hilangnya iman karena ada hal-hal yang bisa membatalkan iman. Seperti perbuatan syirik, percaya kepada sihir, percaya kepada apa? Praktek perdukunan. Nah, itu namanya apa? Bisa membatalkan iman. Tapi dosa yang selain itu tetap dalam kondisi iman, tapi imannya lemah. Berada dalam grafik yang bawah. Gitu. Jamaah sekalian, disinilah Allah SWT ingatkan dalam ayat Al-Quran begitu banyak. Dalam surat Al-Munafikun khusus berkenaan dengan orang-orang munafik. Ada namanya surat Al-Munafikun. Diawali dengan kalimat إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. Di dalam surat Al-Munafik disebutkan idza ja'akal munafiqun. Apabila datang kepadamu hai Muhammad orang-orang munafik, qalu, mereka mengatakan nashhadu, kami saksikan, kami akui innaka la rasulullah, sesungguhnya engkau hai Muhammad adalah sungguh utusan Allah. Dia mengakui dengan kalimat innaka, taukid. Yang kedua dengan lam taukid, sungguhnya engkau hai Muhammad sungguh adalah Rasulullah, sampai berani mengatakan sungguh gitu. Tapi kata Allah SWT, wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya engkau hai Rasul adalah utusannya. Artinya apa? Orang-orang munafik begitu. Untuk meyakinkan kepada orang-orang mukmin, maka dia berani untuk bersumpah. Itu orang-orang munafik di masa Rasulullah SAW. Jamaah sekalian, rahimakumullah. Kemudian disebutkan lagi bahwa mereka adalah menipu Allah. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Mereka menipu Allah dan orang-orang beriman. Tapi wa ma hum yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka merasa sudah menipu Allah dan orang-orang beriman. Tapi kata Allah SWT, wa ma yakhda'una, tidaklah mereka menipu Allah kecuali mereka menipu diri sendiri. Jadi artinya apa? Dia merasa kalau dia sudah menipu Allah. Allah tidak bisa ditipu. Bahkan justru Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membalas tipuan mereka gitu. Kenapa? Karena Allah SWT Maha tahu bagaimana hatinya gitu. Jadi nggak bisa ditipu. Allah SWT apa? Maha tahu bagaimana apa? Hatinya. Jamaah sekalian, rahimakumullah. Kemudian bagaimana hatinya orang-orang munafik? Maka dijelaskan oleh Allah SWT dalam ayat ke-10 di surat Al-Baqarah, fi qulubihim maradun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Fi qulubihim marad. Fi qulubihim, di dalam hati mereka marad, ada penyakit. Fazadahumullahu marada. Lalu Allah tambahkan kepada mereka marada, penyakitnya. Walahum 'adzabun alim, dan untuk mereka siksa yang amat pedih, bima kanu yakdzibun, dengan sebab apa yang mereka dustakan. Apa yang dimaksud dengan fi qulubihim marad? Di dalam hati mereka ada penyakit. Hati, bukan penyakit leper nih.
Kalau kita kan biasanya kalau yang namanya hati penyakitnya apa? Leper. Ini bukan. Hati mereka memiliki penyakit, maksudnya adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud. Yang dimaksud marad penyakit itu adalah syak, keraguan. Ada penyakit keraguan dalam hatinya. Jadi ketika apa? Terhadap Islam dia ragu. Terhadap siapa? Ragu. Nah, jadi penyakit keraguan itu penyakit hati. Karena kalau kita beriman, wajib bagi kita untuk yakin, nggak boleh ragu. Jadi beberapa hal yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud tentang apa itu yang disebut dengan marad, penyakit, termasuk juga di situ Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan penyakit dalam hati mereka adalah adanya keraguan terhadap Islam, ragu. Keimanan mereka kepada Allah SWT apa? Ragu. Keimanan mereka kepada Rasulullah SAW ragu. Sedangkan di dalam riwayat lain, yang dimaksud dengan penyakit dalam hati mereka adalah riya. Artinya kalau mereka beribadah senantiasa riya. Menurut riwayat lain mengatakan yang dimaksud dengan marad itu adalah penyakit nifak, munafik. Sebagaimana pendapat yang memang aslinya bahwa penyakit hati mereka adalah penyakit munafik. Lain yang diucapkan, lain yang ada apa? Dalam hatinya. Dan inilah yang disebutkan kata Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, maradun fid din. Penyakit dalam agama. Jadi penyakit agama itu adalah riya, ragu terhadap agamanya. Bukan penyakit badan. Yaitu apa? Leper, hati. Bukan. Tapi apa? Penyakit agama yang ketika dia beribadah riya. Ini orang munafik. Dan hatinya juga memiliki penyakit nifak. Dan juga keraguan dalam hatinya dari apa? Terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap Rasulullah SAW. Itu apa? Orang-orang munafik. Jadi artinya kalau kita lihat di dalam ayat Al-Qur'an, di dalam hadis Rasulullah SAW, orang-orang munafik itu mereka sholat. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, "Athqalus sholati indal munafikin sholatul isya'i wal fajr." Sholat yang paling berat dilakukan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat fajar. Sholat subuh. Artinya dari hadis ini, dan ini hadis sahih saya lihat, bahwa orang-orang munafik juga sholat. Tapi yang mereka lakukan berat saat mereka melakukan sholat apa? Isya dan sholat subuh. Itu berat banget. Hati-hati itu. Maka kata para ulama, kalau ada berasa dalam diri seorang mukmin untuk melaksanakan sholat berat pada saat isya dan subuh, hati-hati terhadap penyakit munafik ini. Kenapa? Karena ini dimiliki hanya oleh orang-orang munafik. Ketika dia sholat berat, sholat isya dan sholat subuh. Nah, para ulama menjelaskan, saya Shalih Utsaimin juga menjelaskan, kenapa sholat isya dan subuh berat? Karena mereka melakukan sholat itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena dilihat oleh sahabat lain. Sebab di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masjid belum ada lampunya. Karena saat itu PLN belum ada. Di PLN belum apa? Ada. Lengkap apa? Gelap. Jadi belum ada lampunya sehingga orang datang ke masjid nggak kelihatan kalau malam. Tapi kalau siang kelihatan. Oh, si fulan sholat, si fulan sholat. Nah, kemudian kenapa? Karena ketika mereka sholat isya nggak kelihatan sama sahabat, subuh juga nggak kelihatan gitu. Jadi nggak kelihatan sehingga apa? Mereka merasa aman, nggak kelihatan ini sholat. Kenapa? Karena mereka memang tujuannya sholat bukan karena Allah SWT, tapi karena agar dibilang masuk golongan sahabat kaum muslimin. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, karena memang isya itu waktunya istirahat. Dari pagi sampai sore capek, kemudian istirahatnya di waktu isya. Dan subuh adalah waktu di mana orang sedang enak-enak tidur. Sehingga bangun tidur apa? Bangun itu segen. Kenapa? Karena memang lagi sedang enak-enaknya tidur gitu. Apalagi hujan gerimis. Ini apa? Para ulama menjelaskan. Dan disebutkan oleh Allah SWT juga mengatakan, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Wa idza qamu ila sholati, apabila mereka mau melaksanakan sholat,
qamu kusala. Mereka melaksanakan salat itu dengan cara malas banget. Jadi mereka melaksanakan salat itu apa? Dengan cara malas banget. Lazy. Apa lazy itu? Lazy itu bahasa Betawi kali ya. Atau bahasa Inggris. Jadi apa? Malas banget. Ya. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa. Mereka melaksanakan dengan riya karena manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalil. Kalaupun mereka lakukan, itu juga dilakukan dengan cara riya. Karena tujuannya agar dibilang bagian dari kaum mukminin. Biar mendapat pujian. Itu orang-orang apa? Munafik. Dan tidaklah mereka mengingat Allah kecuali cuma sebentar. Makanya Ibnu Mas'ud mengatakan, di zaman Rasulullah SAW, tidaklah mereka yang menghadiri, tidaklah mereka yang tidak melaksanakan sholat, kecuali mereka adalah orang-orang munafik. Jadi mereka tidaklah yang tidak melaksanakan sholat, kecuali hanya orang-orang munafik, kata Ibnu Mas'ud. Dan maklumun nifaq, dan munafiknya udah dikenal gitu. Jadi yang tidak melakukan sholat berjamaah, di masa Rasulullah, itu kelihatan kalau munafik bakal apa? Nggak salat berjamaah deh. Dan maklumun nifaq. Udah diketahui bagaimana apa? Penyakit nifaknya. Jamaah sekalian. Kemudian disebutkan lagi maradha fazadahumullahu maradha. Lalu Allah tambahkan mereka penyakit. Maksudnya apa? Zadahum rijsan. Tambahin lagi. Udah apa? Ragu, tambahin lagi, semakin ragu gitu. Ditambahkan lagi. Sebagaimana ayat lain juga menyebutkan tentang bagaimana sifat-sifat orang munafik. Wa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun. Adapun orang-orang yang beriman, nah ini. Kalau bagaimana perbandingannya orang beriman dengan orang-orang munafik? Maka adapun orang-orang yang beriman fazadathum imana. Allah akan tambahkan keimanan mereka. Wa hum yastabshirun, dan mereka pun diberikan berita gembira, orang mukmin. Wa ammal ladzina fi qulubihim marad, adapun orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit, fazadathum rijsan ila rijsihim. Allah tambahkan mereka penyakit tersebut di atas penyakit lagi. Udah sakit, udah ragu semakin ragu gitu. Udah buruk semakin buruk, udah sesat semakin sesat. Gitu. Allah tambahkan lagi. Gitu. Dan ini yang disebutkan kata para ulama, Syekh Abdurrahman, al-jaza min jinsil amal. Allah membalas sesuai dengan amalnya. Kalau dia ragu, Allah tambahkan lagi keraguannya gitu. Kalau dia yakin, Allah tambahkan lagi keyakinannya. Kalau dia beriman kepada Allah SWT, Allah tambahkan keimanannya gitu. Itu namanya apa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amalnya. Dan inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an, walladzina tadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum. Dan orang walladzina tadaw, dan orang-orang yang mendapatkan hidayah, mereka apa? Menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala, zadahum huda. Allah tambahkan mereka hidayah. Ketika mereka menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, Allah tambahkan hidayah, bahkan wa atahum taqwahum, dan Allah berikan kepada mereka hidayahnya dengan meningkat menjadi ketakwaan kepada Allah SWT. Udah ditambahkan hidayah, lalu mereka juga menjadi apa? Orang yang bertakwa. Kenapa? Al-jaza wa huwal jaza'u min jinsil amal. Dan balasan itu sesuai dengan jenis amalnya. Artinya kalau kita berbuat baik, Allah tambahkan kebaikan kita. Allah mudahkan. Makanya kan, apa yang disebut dengan takwa? Orang-orang yang berpuasa, nah kita dikit lagi apa? Bulan Ramadan nih, berapa bulan lagi nih? 40 hari kurang lebih deh. Kurang lebih deh gitu, apa 30 berapa gitu ya. Sekarang ini udah masuk apa? Bulan apa nih? Rajab akhir-akhir ya. Nah, orang-orang yang berpuasa itu disebutkan oleh Allah SWT, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Jadi
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana juga telah diwajibkannya orang-orang yang hidup sebelum kalian, umat-umat yang hidup sebelum kalian. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun, agar kalian mau menjadi orang yang bertakwa. Nah, ketika keluar Ramadan, berarti orang yang puasa di bulan Ramadan terbentuk dirinya menjadi orang yang bertakwa disebabkan kena puasanya. Apakah ciri-ciri itu berada dalam diri orang-orang yang berpuasa? Bagaimana ciri-cirinya? Kata para ulama, ketika dia melakukan kebaikan, maka diiringi dengan kebaikan. Jadi artinya ketika kita selesai bulan Ramadan, bukan berarti kita bebas, free gitu kan. Berarti bebas dari belenggu puasa. Kemudian kita melakukan kebebasan untuk melakukan apa aja gitu. Kenapa? Udah puasa. Gitu. Bukan itu. Kan orang merasa pokoknya habis puasa udah selesai deh. Yang bermaksiat balik lagi, yang melakukan dosa balik lagi kan gitu. Yang ceritain kejelekan orang di siang hari balik lagi. Padahal dulu di bulan Ramadan ditahan. Ada lagi puasa nih, gitu kan. Tapi ketika selesai puasa balik lagi penyakit-penyakit seperti itu. Bukan itu. Jadi ketika dia melakukan puasa dengan kebaikan, banyak kebaikan, maka diiringilah setelah itu selesai Ramadan diiringi dengan kebaikan itu sendiri. Dengan kebaikan itu sendiri. Jadi apa? Itu yang disebut ketika dia melakukan kebaikan, Allah tambahkan kebaikannya. Berarti dia berhasil ibadahnya sesuai dengan jenisnya, berhasil untuk diiringi kebaikan dengan kebaikan lagi. Bukan diiringi keburukan dengan kebaikan gitu. Sebagaimana disebutkan walladzina ihtadaw, dan orang-orang yang menerima hidayah Allah, zadahum huda. Allah tambahkan mereka hidayah. Artinya apa? Hidayah itu dilanjutkan lagi dengan hidayahnya lagi gitu. Dia dapat hidayah dan hidayah itu diteruskan. Bukan habis dapat hidayah, yang penting udah dapat hidayah, udah selesai deh gitu. Bukan, artinya apa? Dia lanjutkan hidayah tersebut. Kemudian hidayah tersebut juga ditingkatkan menjadi ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa atahum taqwahum. Nah, ini apa? Yang disebut hidayah. Yang disebut apa? Allah tambahkan. Jamaah sekalian, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah tambahkan mereka penyakit. Jadi kalau hatinya ada penyakit ragu, Allah tambahkan lagi keraguannya kepada Allah SWT gitu. Sesuai dengan jenis amalnya dia gitu. Ini. Kemudian walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Jamaah sekalian, yang menjadi satu pertanyaan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidaklah menahan diri untuk tidak membunuh orang-orang munafik. Jadi Rasulullah tidaklah membunuh orang-orang munafik. Yang dibunuh pada saat perang itu apa? Justru orang kafir, tapi orang munafik enggak. Orang munafik apa? Enggak. Nah, di sini disebutkan oleh para ulama apa hikmahnya, sebagaimana itu yang disampaikan oleh Al-Qurtubi, salah seorang mufassir namanya Al-Qurtubi, an hikmati kaffihi alaihi salam. Jadi apa hikmah Rasulullah SAW menahan diri untuk tidak membunuh orang-orang munafik? Pada Rasulullah melihat dengan matanya kemunafikan. Jawabannya adalah disebutkan sebagaimana Rasulullah mengatakan kepada Umar bin Khattab, akrahu ayyatahaddatsal Arab anna Muhammadan yaqtulu ashabahu. Aku enggak suka orang-orang Arab berbicara, memperbincangkan bahwa Muhammad telah membunuh
sahabatnya. Kenapa? Karena orang-orang Arab melihat orang munafik itu sama dengan orang mukmin pada saat itu, sama gitu. Penampilannya sama, ucapannya juga sama, di masjid juga sama, bareng-bareng kadang-kadang gitu. Sholat juga kadang-kadang apa? Satu saf gitu kan. Gitu. Sehingga Rasulullah nggak mau bunuh gitu. Kenapa? Akrahu kata Rasulullah, ayyatahaddatsal Arab, aku benci orang-orang Arab nanti akan memperbincangkan anna Muhammadan yaqtulu ashabahu, bahwa Muhammad itu sudah membunuh sahabatnya gitu. Artinya kekhawatiran Rasulullah. Sehingga akan berubah kebanyakan orang Arab untuk masuk Islam. Enggak, nanti dibunuh lagi kan gitu. Kenapa? Muhammad udah bunuh apa? Mereka gitu. Orang-orang apa? Munafik yang penampilannya apa? Islam. Itu hikmahnya salah satunya disebutkan. Makanya disebutkan dalam beberapa riwayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita tahu bahwa dedengkotnya orang munafik itu adalah apa? Wa min ashhurihim bin nifaki Abdullah bin Ubay bin Salul. Namanya Abdullah bin Ubay, bapaknya Ubay bin Salul, kakeknya apa? Salul. Namanya sama, Abdullah bin Ubay bin Salul, pakai Abdullah. Tapi dia adalah tokoh munafik, dedengkotnya orang munafik. Nah, ketika Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal, jadi apa? Meninggal, lama mata, jadi ketika beliau meninggal, apa? Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal, shalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyolatkan. Bayangkan itu. Kan orang munafik kan? Tapi Rasulullah menyolatkan. Wa syahida dabdahu, dan hadir di saat nguburin. Kama yaf'alu bi baqiyatil muslimin, sebagaimana Rasulullah melakukan dengan kaum muslimin yang lain juga sama gitu. Ikut juga nyolatin, ikut apa? Hadir ke kuburan. Wa qad atabahu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka Umar pun mencela Rasulullah, mengingatkan, "Ya Rasulullah, ente salatin gitu, ente ikut kubur." Apa kata Rasulullah? "Inni akrahu an tatahaddatsal Arab anna Muhammadan yaqtulu ashabahu." Sesungguhnya aku benci bahwa orang-orang Arab akan mengatakan bahwa Muhammad itu sudah membunuh sahabatnya. Sehingga inni khuyyirtu fakhtatu. Aku memilih, boleh hadir, boleh enggak. Boleh nyolatin, boleh enggak. Boleh datang ke kuburan, boleh enggak. Aku milih ikut, sholatin dan ikut apa? Ke kuburan. Kenapa? Karena khawatir nanti disangkanya oleh orang kafir bahwa Muhammad itu sudah apa? Benci kepada kaum muslimin yang lainnya gitu. Sebab orang-orang apa? Di dalam Islam kan yang dilihat apa? Yang dilihat itu zahirnya. Nahnu nahkumu bidzawahir, innallaha yahkumu bis-sarair. Jadi kita itu menghukumkan orang yang zahir-zahir. Wallahu yahkumu bis-sarair, dan Allah yang menghukumkan yang tersembunyi. Yang kita lihat kalau orang itu sholat ke masjid, pernah kita lihat dia sholat, ya udah mukmin deh gitu. Kita nggak bisa ngorek-ngorek bener hati orang gitu. Ketika apa orang meninggal, kemudian dia pernah sholat di masjid, kita pernah lihat, tapi kita dia iman apa, mukmin apa bukan nih? Kita korek-korek hatinya nih. Enggak boleh. Pokoknya zahirnya apa? Iman gitu. Jadi apa? Ini yang disebutkan oleh apa? Para ulama. Maka Al-Imam Syafi'i mengatakan, innama mana Rasulullah SAW min qatil munafik, sesungguhnya Rasulullah mencegah membunuh orang-orang munafik, maka yudhirunahu minal Islam, karena mereka menampakkan keislaman. Jadi orang-orang munafik apa? Menampakkan keislaman, dan Islam itu husnuzon kepada orang. Ketika dia apa? Menampakkan keislaman, ya udah orang mukmin itu. Kita tidak bisa mengatakan ketika apa? Orang itu apa? Itu munafik ya. Kan kadang-kadang orang kan suka itu munafik ya. Nggak bisa gitu kan. Kenapa? Yang dilihat sholat ya udah mukmin gitu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan, umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengatakan la ilaha illallah. Kalau mereka sudah mengatakan la ilaha illallah, baru mengatakan saja. Fa idza qaluha, apabila mereka mengatakan la ilaha illallah, asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Mereka terjaga darah mereka dan harta mereka. Artinya berapa? Enggak boleh kita bunuh mereka.
Kita harus jaga mereka. Kita memberikan hak hidup mereka. Dan hisabnya nanti Allah Subhanahu wa taala. Artinya hati mereka Allah nanti yang apa? Yang hisab. Kita hanya melihat apa? Yang zohir-zohir. Dalam sebuah riwayat disebutkan ada salah seorang sahabat ya, ketika berperang, lagi perang nih, mau dibunuh nih, sama orang kafir dari berperang, mau dibunuh nih orang kafir nih, dia mengucapkan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mohon maaf saya lupa namanya ini. Jadi ketika membunuh itu apa? Ya, orang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian dibunuh juga. Udah ngucapin apa? Dibunuh juga oleh sahabat tersebut. Ketika dibunuh juga oleh sahabat tersebut dalam peperangan, padahal dia sudah mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka ada sahabat lain yang ngadu melihat itu. Kemudian ngadu pada Rasulullah, ya Rasulullah, si fulan membunuh orang yang sudah mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kalimat syahadatain di dalam peperangan. Akhirnya orang tersebut dipanggil oleh Rasulullah. Betul kamu apa? Membunuh orang tersebut yang sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Betul ya Rasulullah. Kenapa engkau bunuh? Karena dia ingin melindungi dirinya dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah, biar saya tidak bunuh. Apa kata Rasulullah? Apakah kamu tahu hatinya? Apakah kamu tahu apa? Hatinya. Nahnu nahkumu bidzawahir, innallaha yahkumu bis-sarair. Kita itu menghukumkan orang yang zahirnya aja. Dan Allah yang menghukumkan orang yang batinnya. Jadi kita melihat orang itu zahir, kalau tangga kita sholat di masjid, ya udah Islam kan gitu. Ketika dia meninggal ya kita selenggarakan secara apa? Islam. Beda kalau udah nampak banget kekufurannya kan. Dengan cara beda apa? Beda ibadahnya, tempat ibadahnya kan juga lain gitu. Tapi kalau mereka masih sholat, makanya disebutkan dalam hadis, idza ra'aita rajulan yamshi ilal masjid, ya, apabila engkau melihat seseorang itu pergi ke masjid, ishhadu bi annahu muslim. Saksikan bahwa mereka itu apa? Muslim. Udah selesai, enggak bisa kita ngorek-ngorek. Ente masuk ke masjid nih, ente ikan mau. Ani mau lihat hati ente dulu, enggak bisa. Kita hanya melihat zahirnya orang. Artinya di sini kita diberikan apa? Diperintahkan oleh Allah SWT untuk husnuzon. Kecuali kalau orang itu memang ahlul maksiyah, yang kita tahu memang apa? Dia nggak pernah ke masjid, memang dia juga ibadahnya lain. Itu lain lagi nih. Dia apa? Sama dengan kita gitu. Jadi kita diperintahkan untuk apa? Husnuzon kepada manusia. Ketika dia meninggal juga kita husnuzon. Walaupun dalam apa? Dalam kehidupannya dia pernah melakukan sesuatu yang salah, umpamanya di tengah-tengah masyarakat, dia pernah membunuh atau dia pernah mencuri. Kita jangan mengatakan, nih meninggalnya apa? Tukang mencuri nih. Ya, yang meninggalnya tukang apa? Rampok nih. Kalau ada dia apa? Masih hidup, kampung kita nggak apa? Kampung kita nggak aman, nggak boleh juga. Kenapa? Karena kita nggak tahu akhir hayat dia. Bisa jadi pada akhir hayatnya, ketika dicabut ruhnya oleh malaikat maut, dia sudah bertobat dan dia apa? Iman. Gitu. Nah di sini apa? Islam mengajarkan gitu. Jadi jangan sampai apa? Kita melihat amalan-amalan yang apa? Yang zahir aja. Tapi apa? Bisa jadi pada saat dia apa? Pada saat dia meninggal, dicabut ruhnya oleh malaikat maut, dia bertauhid kepada Allah, dia bertaubat. Dia apa? Bertaubat. Makanya apa? Kita husnuzon. Jadi jangan sampai kita main langsung memponis, ini orang nih apa? Ahli neraka nih. Kenapa? Waktu hidupnya nggak aman sama dia nih. Nggak boleh. Kecuali orang-orang yang memang sudah Allah Subhanahu wa taala jelaskan langsung dalam Al-Qur'an. Seperti Abu Lahab, ya. Abu Lahab tahu Abu Lahab? Yang di dalam surat apa? Al-Lahab itu Fir'aun, Haman, Qarun. Itu karena Allah Subhanahu wa taala langsung yang memponis, boleh kita mengatakan Fir'aun di neraka. Abu Lahab di neraka. Kenapa? Emang Allah SWT jelaskan gitu. Tapi kalau orang yang belum nggak boleh kita langsung memponisnya. Bisa jadi di akhir hayatnya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja mudah-mudahan bermanfaat. Jadi inilah apa? Tentang ciri-ciri orang-orang munafik yang begitu banyak Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam ayat Al-Qur'an agar orang tidak terprosok dan tidak tertipu dengan sifat-sifat kemunafikan mereka.
Saya tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.